Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Let me introduce myself. My name is Muhammad Bagas Guna Pratama. My NPM 2241192. My class in Management 22C. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian uji Mann-Whitney. Mann-Whitney U-test disebut juga dengan Wilcoxon-Rank-Sum test, merupakan pilihan uji non-parametris apabila uji independen t-test tidak dapat dilakukan oleh karena asumsi normalitas tidak terpenuhi. Tetapi meskipun bentuk non-parametris dari uji independen t-test, uji Mann-Whitney U-test tidak menggunakan perbedaan mean atau rata-rata dua kelompok seperti layaknya uji independen t-test, melainkan untuk menguji perbedaan median atau nilai tengah dua kelompok. Tetapi beberapa ahli tetap menyatakan bahwasanya uji Mann-Whitney U-test tidak hanya menguji perbedaan median, melainkan juga menguji mean. Mengapa seperti itu? Karena dalam berbagai kasus, median kedua kelompok bisa saja sama, tetapi nilai p-value hasilnya kecil, yaitu lebih dari 0,05. Yang berarti ada perbedaan. Penyebabnya adalah karena mean kedua kelompok tersebut berbeda secara nyata. Maka dapat disimpulkan bahwa uji ini bukan hanya menguji perbedaan median, melainkan juga perbedaan mean. Sensitivitas Mann-Whitney U-test. Maka dapat diartikan bahwa uji Mann-Whitney U-test atau MWU sangat sensitif terhadap perubahan median. Sebagai pilihan lain adalah uji Kolmogorov-Smirnov Z atau KSZ. Untuk itu, dua sampel bebas uji KSZ ini berbeda dengan MWU, di mana KSZ bukan hanya menguji perbedaan median dan mean, melainkan juga perbedaan variance. Maka oleh karena itu, jika asumsi homogenitas dalam uji MWU tidak terpenuhi, maka KSZ dapat menjadi alternatif. Kelebihan dari uji KS-Z adalah ketika begitu sensitif pada median, melainkan sensitif pada mean dan variance. Selanjutnya, mengapa MWU dan KS-Z berbeda? Ya, karena keduanya bekerja dengan cara yang berbeda. MWU menguji perbedaan rata-rata peringkat sehingga menghasilkan nilai U yang kemudian dapat dikonversi menjadi nilai Z. Sedangkan uji KS-Z menguji perbedaan pada distribusi kumulatif. Oleh karena itu, sebelum kita memilih uji mana yang tepat, sebaiknya kita pahami lebih dalam kedua uji ini dan sesuaikan dengan hipotesis penelitian kita. Karena uji ini merupakan bentuk non-parametris dari uji independen t-test, maka varians kedua kelompok haruslah sama. Asumsi Mann-Whitney. Berdasarkan uraian kita di atas tadi, kita dapat menyimpulkan asumsi yang harus terpenuhi dalam Mann-Whitney U-test, yaitu skala data variable terikat adalah ordinal, interval, atau rasio. Apabila skala interval atau rasio, asumsi normalitas tidak terpenuhi. Normalitas dapat diketahui setelah uji normalitas. Data berasal dari dua kelompok. Apabila data berasal dari tiga kelompok, yaitu lebih, maka sebaiknya digunakan uji Kruskal-Waltz. Variabel independen satu dengan yang lainnya. Artinya, data berasal dari kelompok yang berbeda atau tidak berpasangan. Varians kedua kelompok sama atau homogen. Karena distribusi tidak normal, maka uji homogenitas yang tepat dilakukan adalah uji Levens test, di mana uji Fisher F diperlukan bila asumsi normalitas terpenuhi. Penggunaan Mann-Whitney. Tes Mann-Whitney U digunakan untuk setiap bidang, tetapi sering digunakan dalam psikologi, kesehatan, pembunuhan bisnis, dan banyak disiplin ilmu lainnya. Misalnya dalam psikologi digunakan untuk membandingkan sikap atau perilaku dan lain-lain. Dalam kedokteran digunakan untuk mengetahui efek dari dua obat dan apakah keduanya setara atau tidak.
Hal ini juga digunakan untuk mengetahui apakah suatu obat tertentu dapat menyembuhkan penyakitnya atau tidak. Dalam bisnis, ini dapat digunakan untuk mengetahui preferensi orang yang berbeda dan dapat digunakan untuk melihat apakah preferensi tersebut berubah tergantung pada lokasi. Kesimpulan dari materi kita di atas tadi, uji Mann-Whitney-U juga dikenal sebagai uji Wilcoxon-Rank Sum adalah uji statistik non-parametrik yang digunakan untuk membandingkan dua sampel atau kelompok. Uji Mann-Whitney-U menilai apakah dua kelompok sampel kemungkinan besar berasal dari populasi yang sama, dan pada dasarnya menanyakan apakah kedua populasi ini memiliki bentuk yang sama dalam hal ditanya. Dengan kata lain, kami menginginkan bukti apakah kelompok tersebut diambil dari populasi dengan tingkat variabel kepentingan yang berbeda. Oleh karena itu, hipotesis dalam uji Mann-Whitney-U adalah hipotesis 0 atau H0, menyatakan kedua populasi adalah sama. Hipotesis alternatif atau H1 adalah kedua populasi tidak sama. Beberapa peneliti menafsirkan hal ini sebagai membandingkan median antara dua populasi, atau sebaliknya tes parametrik membandingkan rata-rata antara dua kelompok independen. Dalam situasi tertentu, ketika data memiliki bentuk yang serupa atau lihat asumsi, hal ini valid, namun perlu dicatat bahwa median sebenarnya tidak terlibat dalam perhitungan statistik uji Mann-Whitney-U. Dua kelompok dapat mempunyai median yang sama dan berbeda nyata menurut uji Mann-Whitney-U. Oke, berikut materi yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Goodbye. See you.